Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kaira Jana, kelas 4 SDN Ciwaru. Kali ini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca yang berjudul Asal Mula Danau Toba. Buku ini ditulis oleh Rafiq Rahman dan diterbitkan oleh Mapus Bandung. Buku ini terdiri dari 23 halaman. Beginilah ceritanya, yuk kita mulai. Di sebuah desa wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang rajin bekerja. Ia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil kerjanya yang tak kenal lelah. Di pagi hari yang cerah, petani pergi ke sungai untuk memancing ikan. Beberapa saat setelah kayunya dilemparkan, kayunya terlihat bergoyang-goyang. Ia pun segera menariknya. Petani pun bersorak kegirangan karena mendapatkan ikan yang cukup besar. Ia takjub dengan warna sisik ikan itu yang berwarna kuning emas kemerahan. Matanya bulat dan menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Ia pun segera membawa ikan itu pulang dan ditaruh ke dalam wadah. Petani pun terkejut karena mendengar ikan yang ia tangkap bisa berbicara. Saking terkejutnya, ikan itu jatuh ke tanah. Tak beberapa lama kemudian, ikan itu berubah wujud menjadi gadis yang cantik jelita. Ternyata gadis itu bernama Putri. Ia tidak keberatan untuk menjadi istri sang petani. Akhirnya pun mereka menikah dan menjadilah suami istri. Namun, ada satu janji yang tidak boleh diingkari, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul Putri itu dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan datanglah petaka yang dahsyat. 1 tahun kemudian, istri sang petani melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Putra. Putra tumbuh menjadi anak yang manis, namun sayangnya ia agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan untuk bertiga dapat ia habiskan sendirian. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat ayahnya jengkel. Namun, istri sang petani selalu mengingatkan, haruslah tetap bersabar atas ulah anak mereka. Di suatu hari, Putra disuruh ibunya mengantarkan makanan dan minuman ke sawah, di mana tempat ayahnya sedang bekerja. Namun, Putra tidak mengantarkan makanan dan minuman itu. Ia makan sendirian di tengah perjalanan. Petani pun merasa haus dan sangat lapar. Karena tidak bisa menahan rasa lapar lagi, akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, petani melihat Putra yang sedang asik bermain. Petani pun langsung menjawab telinga Putra dan berkata, "Dasar anak tak tahu diuntung, dasar anak tak tahu diri, dasar kau anak ikan." Petani tidak sadar telah mengucapkan kata-kata larangan itu. Seketika itu juga, istri dan anaknya hilang lenyap tanpa jejak. Dari bekas injakan kakinya menyembullah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa di sekitarnya terendamlah air hingga membentukkan sebuah danau yang dikenal Danau Toba. Pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Begitulah ceritanya. Hikmah yang dapat diambil dari buku ini adalah jangan ingkar janji, harus memegang amanat, harus jadi orang sabar, dan tidak boleh berkata kasar atau buruk. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum.